Berikutnya untuk komoditas-komoditas yang diperdagangkan oleh broker trader, ini hanya kayak semacam penyalur gitu ya. Jadi dia apa sih kalau di sini misalkan importir gitu ya, misalkan importir atau eksportir gitu. Jadi hanya lalu saja gitu ya, dia tidak melakukan penambahan apapun gitu. Biasanya misalkan untuk stok komoditas jagung, dia akan mengekspor jagung gitu ya. Jadi dia hanya ya itu tadi ya trader saja, dia hanya sebagai trader atau penyalur atau distributor saja. Biasanya untuk inventory-inventory yang ada di broker trader ini waktunya nggak lama ya. Nah, kalau yang apa broker trader ini dia akan memperoleh keuntungan biasanya dari fluktuasi harga. Gitu ya. Dia akan membeli atau menjual baik atas nama si broker tradernya sendiri atau atas nama pihak lain gitu ya. Nah, untuk membeli atau menjual komoditas. Ini misalkan contohnya apa ini? Jagung, gandum, kemudian apa logam, oil atau kalau apa yang barang-barang komoditas gitu ya, barang-barang komoditas yang ini biasanya contoh gampangnya sih untuk yang eksportir atau importir gitu ya. Nah ini ya, jadi kuncinya adalah si broker trader itu dia pasti akan menjual komoditas dalam jangka waktu yang dalam jangka waktu singkat. Ya. Jadi nggak lama barangnya itu ada di si broker trader. Nah, keuntungan yang diperoleh broker trader ini tadi dari fluktuasi harga. Gitu ya. Misalkan kalau contoh yang negatif gitu ya. Misalkan ada tengkulak gitu ya, atau pedagang beras itu trader beras. Dia tahu nih misalkan dia tahu kalau misalkan 2 hari lagi gitu ya harga beras akan naik. Dia langsung beli gitu kan ya, dia langsung beli nimbun beras gitu. Nanti 2 hari lagi langsung dia lepas pasar gitu. Nah, dia akan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga. Itu kalau contoh yang negatif gitu ya. Itu untuk yang broker trader ya, dia hanya sebagai apa? Distributor ya, distributor saja, penyalur saja. Selanjutnya pencatatan inventory maupun penjualan kalau yang pembeliannya itu secara lamsam. Ya, jadi pembeliannya itu misalkan kita satu harga gitu ya, pembelinya satu harga. Tapi nanti ketika penjualan, nah, ternyata kita menjualnya itu secara terpisah dan harganya beda-beda, harganya beda-beda. Nah, bagaimana kita akan mengalokasikan ya? Kita akan mengalokasikan pembelian ini ya, pembelian secara lamsam ini kepada yang tadi yang penjualan yang berbeda-beda tadi. Nah, di sini diilustrasikan misalkan Woodland Developer. Dia membeli tanah senilai 1 juta dolar yang akan dibagi menjadi 400 kafling gitu ya. Dia beli tanah satu wilayah gitu yang luas gitu misalkan berapa hektar. Kemudian nanti dari berapa hektar itu dia akan bagi-bagi menjadi 400 kafling. Nah, kaflingnya ini dibagi lagi ya, dibagi lagi menjadi yang ada grade A, ada grade B, dan ada grade C. Ini biar misalkan itu kafling kalau yang dekat dengan jalan raya itu biasanya harganya akan berbeda dengan kafling yang letaknya paling belakang. Nah, tuh. Jadi perbedaan terus misalkan kalau yang depan ini kayaknya lebih rindang gitu ya. Jadi harga jualnya pasti akan lebih tinggi daripada yang di belakang. Padahal tadi kan belinya satu set ya, maksudnya belinya langsung satu gelondongan itu berapa hektar tanah itu. Tapi nanti ketika dijual tuh harganya beda-beda tuh harga antara kafling yang di depan dengan yang di belakang gitu ya. Nah, di sini untuk pembedaan harga jualnya ini dibagi menjadi ada yang kafling grade A, ada yang grade B, dan ada grade C. Nah, kita akan mengalokasikan tadi ya lump sum purchase tadi ke penjualan untuk masing-masing jenis kafling ini tadi ya. Ini untuk jenis kafling A, B, dan C. Nah, untuk yang jenis kafling A ini tadi totalnya kan berapa ini? Totalnya adalah 400 kafling ya. Untuk yang jenis yang grade A itu ada 100 kafling,
Kemudian untuk yang jenis B ada 100 kafling juga, dan yang jenis C itu ada 200 kafling. Nah, di sini harga jualnya beda-beda ya. Nah, kafling A ini yang harga jualnya paling tinggi. Ini misalkan kafling yang paling dekat, misalkan yang paling dekat dengan jalan raya gitu ya. Nah, di sini harga jual untuk yang kafling grade A ini per lotnya ya, per kaflingnya adalah $10.000. Kemudian untuk yang grade B ya, untuk yang grade B ini harga jualnya per kaflingnya ya, per lotnya adalah $6.000. Dan yang grade C ini yang paling murah ya, harga per kafling atau per lotnya adalah $4.500. Ini harga apa? Harga jual totalnya kalau nanti laku semua gitu ya. Dia akan memperoleh berapa ini? 2,5 juta dolar. Ya, kafling A 100 kalikan 10.000, kafling B 100 kalikan 6.000, kafling C 200 kalikan 4.500. Kita akan membagi ya harga apa tadi, pembelian lamsam tadi ya menurut harga jualnya. Ini kalau ditotalkan 2.500.000, sehingga harga jual relatifnya ya, kita harga jual relatifnya kalau yang kafling A adalah 1 juta per 2.500.000, atau di sini disederhanakan menjadi 100 per 250. Kemudian harga jual relatif yang kafling B ini adalah 600.000 bagi 2.500.000. Nah, atau disederhanakan menjadi 60 dibagi 250. Untuk yang kafling C ini 900.000 dibagi 2,5 juta, atau disederhanakan 90 dibagi 250. Ini nanti akan kita kalikan dengan total harga perolehannya ya, total harga pembeliannya. Ini harga perolehannya tadi adalah untuk seluruh kafling itu adalah $1 juta. Sehingga ya harga perolehan yang dialokasikan ke masing-masing lot ya, ke masing-masing grade ini tadi. Untuk yang grade A adalah ini ya 100 per 250 kalikan 1 juta dapat 400.000. Kemudian yang grade B ini 60 kalikan 250 kalikan 1 juta, ini diperoleh 240.000. Dan untuk yang grade C 90 per 250 kali 1 juta dapat 360.000. Nah, ini cost ya, harga perolehan yang dialokasikan ke masing-masing jenis kafling tadi. Kemudian kalau ini kan untuk keseluruhan itu ya, untuk keseluruhan kaflingnya ya. Nah, kalau dihitung cost per kaflingnya ya, cost per kaflingnya masing-masing ya. Untuk yang grade A ini berarti tinggal bagi aja ya, 400.000 dibagi 100 ya, dapat 4.000 ya, 4.000 cost per lotnya. Kemudian kalau yang grade B 240.000 dibagi 100 juga, ini cost per lotnya 2.400. Dan untuk yang grade C ini 360.000 dibagi 200. Ya, cost per lotnya 1.800. Nah, ini dapat cost per lot ya, nanti untuk mencatat COGS berarti ya, COGS per unit gitu ya. Ini kalau disederhanakan jadi COGS per unitnya. Nah, sekarang ya, diketahui misalkan untuk yang grade A ini terjual 77 kafling. Yang grade B terjual 80 kafling. Yang grade C terjual 100 kafling. Kita kalikan cost per lotnya, nah itu akan diperoleh COGS total masing-masing jenis kafling. Ya. Nah, COGS untuk yang kafling jenis A ya, untuk kafling grade A ini totalnya berarti 77 kalikan 4.000 ya, 308.000. Untuk COGS yang grade B ini 80 kalikan 2.400 ya. Ini COGS totalnya berarti 192.000. Dan untuk yang grade C 100 kalikan 1.800, sehingga COGS totalnya untuk yang grade C 180.000. Dijumlahkan COGS totalnya adalah 680.000. Kemudian salesnya berapa? Salesnya berarti dikalikan dengan ini ya, harga jual per kaflingnya ya. Nah, untuk yang kafling A ya, kafling A berarti 77.000 kalikan harga jual per kaflingnya 10.000. Kemudian untuk yang grade B 80 kalikan 6.000. Untuk yang grade C 100 kalikan 4.500.
Sehingga total penjualannya adalah 1.700.000. Nah, ini gross profit masing-masing tinggal mengurangkan ya. Sales grade A kurangi COGS grade A. Sehingga total gross profitnya itu adalah 1.020.000. Nah, ini untuk mengalokasikan tadi ya yang harga pembelian lamsam ke nilai penjualan. Berikutnya, nah, untuk yang jenis transaksinya yang namanya purchase commitments. Nah, ini kalau kalian sudah belajar manajemen keuangan ya, ini biasanya ada hubungannya kalau kalian sudah belajar mengenai hedging, pemagaran. Kalau di awal-awal sih belum ya, itu biasanya nanti di bagian akhir untuk yang hedging gitu ya, akuntansi untuk hedging. Ya, pengenal hedging. Nah, contoh dari hedging atau pemagaran itu adalah purchase commitment ini ya. Tujuannya apa sih purchase commitment ini? Ini biasanya untuk menghindari fluktuasi harga gitu ya. Untuk menghindari fluktuasi harga, maka dia kayak bikin komitmen dulu di depan ya, bikin komitmen dulu di depan, ini akan saya bayar sekian. Ini kalau di contoh sederhananya itu kayak sistem ijon. Pernah dengar ya sistem ijon ya? Kayak apa sih, penebas gitu ya, penebas. Jadi misalkan ada ladang rambutan gitu ya. Nah, ada ladang rambutan. Padahal rambutannya itu masih hijau-hijau gitu ya. Rambutannya masih hijau-hijau, tapi sama si pembeli ya, ini langsung dihargai gitu. Ini ini satu misalkan rambutan nanti ya 1 bulan ke depan kalau sudah masa panen ini saya hargai misalkan 10 juta. Nah, nanti ketika 1 bulan kemudian, ya, ketika sudah panen gitu ya, rambutannya sudah merah dan siap diambil gitu. Nah, bisa jadi ya nilainya itu sebenarnya bisa lebih tinggi daripada 10 juta, bisa sama dengan 10 juta, bisa ternyata jatuh ya, kurang dari 10 juta. Nah, itu nanti ya si pembeli maupun si penjual ya, dia itu tadi ya, dia ya sudah kalau misalkan nanti harganya naik atau harga turun ya berarti itu risiko masing-masing ya. Karena tadi tujuannya kan untuk menghindari itu ya kenaikan atau penurunan harga atau untuk menghindari fluktuasi harga. Maka ketika ada penurunan atau kenaikan nanti ketika misalkan masa panen, misalkan atau masa pas barangnya ditransfer ya, itu ya sudah itu jadi risiko si pembeli maupun penjual. Nah, ketika mengadakan purchase commitment atau komitmen pembelian, ini si penjual ini belum memberikan barang ya, belum memberikan barangnya kepada si pembeli. Jadi barangnya masih ada di penjual. Nah, tapi nanti misalkan dia mau itu komitmen nih saya akan beli misalkan 1 atau 2 bulan lagi dengan harga sekarang gitu ya. Jadi misalkan harga sekarang itu 10 juta, nah, 2 bulan lagi ya, entah harganya 15 juta, entah harganya 7 juta, dia tetap membayarnya sebesar 10 juta. Nah, itu konsep dari pemagaran gitu ya, konsep dari hedging. Jadi dia akan nanti ya, entah beberapa bulan lagi ketika pada saat barangnya ditransfer, entah harganya lebih tinggi atau lebih rendah ya daripada harga sekarang, dia akan tetap membayarnya dengan harga sekarang. Nah, itu yang purchase commitment ya. Ini barangnya belum dikasih ini. Nah, di sini si pembeli juga belum mencatat ya, sebenarnya belum mencatat adanya inventory maupun belum mencatat adanya account payable gitu ya, adanya transaksi pembelian itu enggak ada. Dia hanya itu tadi ya, kayak adanya purchase commitment, tapi tetap ada komitmen nanti untuk membeli misalkan beberapa bulan lagi. Ini biasanya ya, walaupun si pembeli ini tidak mengakui ya, belum mengakui adanya inventory maupun adanya account payable terkait transaksi tersebut ya, tapi biasanya akan dicantumkan di notes to financial statement adanya kontrak purchase commitment ini. Nanti kalau harga kontraknya ternyata lebih tinggi ya, jika harga kontraknya lebih tinggi pada saat dia bayar, berarti nanti si pembeli akan
mengalami loss gitu ya, yang mengalami loss. Ini contohnya misalkan appraise paper, dia menandatangani kontrak untuk itu ya, kayu ya, penebangan kayu ya, atau kontrak penebangan kayu. Ini kan ini produsen apa? Produsen kertas gitu ya, produsen kertas, dia butuh kayu untuk bahan bakunya. Di sini kontraknya ini akan dieksekusi di tahun 2020 ya. Jadi dia akan memperoleh kayunya itu di tahun 2020 dengan harga 10 juta. Nah, ini kontraknya nanti akan dieksekusi di tahun 2020. Tapi ya kontrak purchase komitmennya itu terjadi di tahun 2019, ya di tahun 2019. Jadi periode sebelumnya. Nanti di tahun 2020 aku akan bayar kayu ini seharga 10 juta. Gitu ya. Nah, ternyata nih di tanggal 31 Desember 2019 ya, harga kayunya itu ternyata turun ya, harga pasarannya turun nih. Harga pasarannya turun menjadi 7 juta. Nah, ini kan berarti kan wah, aku udah kadung nih, udah terlanjur gitu ya, terlanjur bikin kontrak purchase commitment senilai 10 juta. Ternyata harga pasaran kayunya turun tuh 7 juta. Nah, itu yang penurunan seperti itu. Walaupun kayunya belum ditransfer ya kepada si paper AG-nya, belum ditransfer ke perusahaan yang si pembelinya ini, si pembeli akan mengakui adanya kerugian. Ya. Padahal pas saat purchase commitment dia belum nyatet apa-apa ya, dia nggak nyatet apa-apa, dia hanya mencantumkan di notes to financial statement-nya saja. Dia juga belum menerima inventory. Tapi ketika harga pasarannya turun nih, ya, harga pasarannya turun di akhir Desember 2019, dia harus mengakui adanya kerugian. Ya. Dia akan mencatat sebagai unrealized holding gain or loss ya di income statement ya sebagai other expense ya senilai 3 juta. Nah, tadi harga kontraknya kan 10 juta. Ternyata harga pasarannya 7 juta. Wah, dia kayak kegedean, wah, rugi nih padahal harganya turun gitu ya. Nah, dia akan mengakui sebagai unrealized holding gain or loss ya. Dan akan timbul yang namanya purchase commitment liability. Nah, ini bagian dari contingent liability ya. Purchase commitment liability sebesar 3 juta. Nah, holding gain or loss-nya akan dicatat sebagai other expense, jadi income statement. Ya. Purchase commitment liability akan masuk di balance sheet, di neraca, ya, sebagai current liability. Nah, kemudian pada saat pembayaran, nah, pada saat pembayaran di tahun 2020. Nah, saat pembayaran kita akan memperoleh inventory atau mencatat pembelian, ya, tergantung nanti pakai periodik atau pakai perpetual. Kemudian kita akan menghapuskan purchase commitment liabilitas kita senilai 3 juta dan kita akan membayar kepada si penjual ya senilai 10 juta. Ini ya, jadi harganya tuh sebenarnya nilainya hanya 7 juta, tapi kita bayarnya 10 juta. Ini akibat dari purchase commitment ya. Jadi resikonya itu harus ditanggung si pembeli ya, karena adanya penurunan harga. Kemudian misalkan ya, yang transaksi berikutnya ini terpisah dari yang ini ya, terpisah dari yang transaksi sebelumnya. Misalkan ini sebelum pembayaran gitu ya, sebelum pembayaran si sellernya, si penjualnya ini mengizinkan untuk udah deh kontraknya dikurangi aja, kontraknya dikurangi aja, misalkan kasihan gitu, kasihan pada si apres itu. Kontraknya jangan 10 juta, kontraknya tak turunin aja menjadi 9 juta. Nah, berarti ada penurunan harga ya, penurunan harga kontrak. Nah, penurunan harga kontrak ini akan dicatat sebagai pengurang purchase commitment liabilitas ya, sebesar 1 juta dan akan dicatat ya oleh apres ini sebagai unrealized holding gain or loss. Masuknya ke income ya sebesar 1 juta. Nah, ini untuk purchase